Ini ruang tenan nggih. Agama itu menyisakan satu fakta yang enggak terbantahkan oleh siapapun. Gini ku misalnya begini, sampean saya tanya, orang itu kalau mati itu karena apa? Rohnya dicabut kan? Rohnya dicabut, terus disebut mati. Lalu yang mati itu apa? Rohnya apa jasadnya? Jasadnya, karena roh itu maknanya kehidupan atau nyawa. Berarti nyawa itu tidak bisa mati, karena nyawa itu ada di tubuh kita, ketika diambil kita mati. Berarti roh kita sendiri tidak ikut mati. Sehingga orang paling sekuler sekalipun itu akan berpendapat bahwa manusia itu kehidupannya tidak berakhir ketika mati, karena yang mati itu hanya jasad. Sebab itu zaman orang Yahudi, orang Nasrani, orang kafir Mekah pun mengakui kalau roh itu hidup dan itu yang bertanggung jawab. Makanya disebut wa yasalunaka 'anir ruh qolir ruhu min amri rabbi. Jadi niki penting kula aturaken. Sebab niku ya ora ono mati. Makanya kalau orang tasawuf ditanya, apa mati itu ada? Ya ndak ada. Mau petualangan pengalaman. Cara ilmu tasawuf itu annasuniyamun manusa iku turu la wa idza matu. Nah is mati lagi in tabahu lagi tadi. Kalau dalam pandangan ilmu hakikat, sekarang malah mati. Hidup itu nanti. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus ngendikane para ulama tafsir niku taruhan pertama lafadz niku hakikat. Hakikat niku yo hakikat, misale urip iku yo ambekan, urip niku ambekan, mati iku mandek ambekan. Kita takoki misale takrife mati iku piye? Ora urip apa ora ambekan? Mboten jawab lho, ora sampean tak latih ilmu mantek. Sing diarani mati niku cara ilmu mantek ya mbok didul hayat, angger gak urip ya mati. Terus alamat mati ku. Nek cara medis iku misale napa jantungnya berhenti utawi detak napa jantung utawi napa niku berhenti. Kemudian agama niku ruwono tenan nggih. Agama itu menyisakan satu fakta yang enggak terbantahkan oleh siapapun. Gini ku misalnya begini, sampean saya tanya, orang itu kalau mati itu karena apa? Rohnya dicabut kan? Rohnya dicabut, terus disebut mati. Lalu yang mati itu apa? Rohnya apa jasadnya? Jasadnya, karena roh itu maknanya kehidupan atau nyawa. Berarti nyawa itu tidak bisa mati, karena nyawa itu ada di tubuh kita, ketika diambil kita mati. Berarti roh kita sendiri tidak ikut mati. Sehingga orang paling sekuler sekalipun itu akan berpendapat bahwa manusia itu kehidupannya tidak berakhir ketika mati, karena yang mati itu hanya jasad. Sebab itu zaman orang Yahudi, orang Nasrani, orang kafir Mekah pun mengakui kalau roh itu hidup dan itu yang bertanggung jawab. Makanya disebut wa yasalunaka 'anir ruh qolir ruhu min amri rabbi. Jadi niki penting kula aturaken. Sebab niku ya ora ono mati. Makanya kalau orang tasawuf ditanya, apa mati itu ada? Ya ndak ada. Mau petualangan pengalaman. Cara orang tasawuf fisik kita ini problem, gara-gara kita punya fisik kita jadi goblok. Nganggep duit penting, pangkat penting, terus kenal sampean penting, urip sing ra penting-penting cara kita penting. Tapi nanti kita kecewa sekali dengan kehidupan ini, sangat-sangat kecewa karena yang kita penting ternyata ndak penting. Misalnya begini, nanti sampean akan tahu makna ayat yang disebut di surat Ar-Rum. Oke, kita goblok dulu ya. Nggih, pokoke latihan goblok sik, engko bar goblok terus pinter. Engko gobloknya gak masalah, sementing ini pokoke latihan sik. Tak jamin ilmu saya ini benar dalam konteks ini. Misalnya ora benar terus ya tahu bener. Sampeyan tak bedheki ya, wong mati iku berarti dicabut rohnya, terus roh sendiri mati ndak? Ndak. Berarti dalam konteks ini orang yang mati syahid, apalagi para nabi itu mati enggak? Enggak.
Sehingga istilahnya Allah, orang yang mati syahid ya tidak mati, para nabi ya tidak mati. Sebetulnya kita pun yang fasik itu ya tidak mati. Cuma karena kita ini rohnya itu mungkin buruk, dikekang oleh malaikat, dipelindes, dipenjara sehingga gak iso berkeliaran. Beda nak para nabi iso jalan-jalan. Mulane masyhur Kanjeng Nabi ngendikan ketika beliau mau kabundut itu, sahabat mau nangis, jare Nabi malah dawe ringan. Malah apik cung aku nak mati jare. Kok gitu ya Rasulullah? Masyhur itu hadisnya itu, hayati khairun lakum wa mamati ya khairul lakum. Aku mati ya apik, urip ya apik. Wa amma hayati fali asunna lakum as-sunnah. Aku nak urip akan mentradisikan satu sunnah yang bisa Anda tiru. Ya sunnah caranya sholat, sunnah caranya zakat, sunnah caranya berperadaban dengan istri, dengan tetangga, macam-macam. Sunnah di sini artinya bukan sunnah madzhab fikih yang wali ane wajib tadi, napa? Perilaku, napa? Perilaku. Terus nak kabudut ya Rasulullah. Ya malah penak aku nak kabudut itu jejer pangeran. Terus delok kowe jare Nabi. Nak kelakuanem apik, aku muji pangeran. Nak kelakuanem elek, wong aku wis parek pangeran tak jalukno sepuro. Mane ndak blekem terusno ae mergo selain wis bakat ya ana sing jalukno napa? Sepuro. Lah sakjane kowe lah ya urip. Kowe misale mati saiki lah ya urip, tapi kan gak duwe hak jalan-jalan. Berarti dulu malaikat terus wow, panjang napa? Mulane sampai butuh napa? Atakoh kubro apa nak cara mriki sing diwacana kulo ping akeh apa? Napa cara mriki? Boleh. Enggak cara mriki lho. Fida, nak cara bahasa kitab iku atakoh. Lah mriki fida. Ben ra mlebu neraka apa ben mlebu swarga? Maksudnya ben ra mlebu neraka ta ben gak mlebu swarga? Lah wong jelas mlebu neraka kok wis divida. Berarti SPD banget nak mlebu neraka. Saking yakine nganti apa? Divida. Vida itu nak teng kitab-kitab niku madzhab Malik ya. Jadi sampean aja darani bid'ah sih. Memang dalam madzhab Imam Malik itu ada atakoh kubro. Atakoh itu merdekakno mayit utawi tiyang saking neraka. Itu dulu awal ijazahnya itu kalau enggak salah itu 12.000 kulhu. Terus di Indonesia malah meningkat jadi 100.000 we. Wah itu bagus itu peningkatan itu. Saya maca nganti blengoron gegem itu. Nah sing anake jagunge diitung sitok-sitok, nah sing wong liya kerawu yes. Kula bolak-balik diundang ra tau teko, perkara niku wis ketoke ra meyakinkan kerawuk di. Nah, itu mungkin benar ya. Artinya mungkin benar itu kalau roh itu tidak meninggal, berarti ya masih menerima doa kita. Masih ada muasalah sambung dengan kita. Makanya nggak ada aliran manapun di Islam ini yang memungkiri kalau doa itu sampai mayit. Meskipun ada yang mengkritik tahlil, mengkritik mitung dinani mayit. Oke, nggak apa-apa ada yang kritik. Bagus. Bagaimanapun ada support, ada kompetisi, ada identitas. Tapi kalau meyakini doa nggak sampai mayit itu nggak ada dalam firqah ulama manapun. Meskipun ada yang kritik kaifiahnya, misalnya kaifiah tahlil itu bid'ah. Nggak masalah ada yang kritik seperti itu. Tapi kalau mengatakan doa nggak sampai mayit itu salah besar. Karena tidak ada firqah pun di seluruh dunia, termasuk bin Bas sekalipun yang meyakini doa itu nggak sampai mayit. Semuanya itu sepakat sampai mayit. Karena doa itu diajarkan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, kabeh donga Rabbana ufirli wali walidayya saat terusé walil mu'minin. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ketika orang sudah mati ada donga Allahumma ighfir lahu wa afi wa'fu anhu. Karena tadi logikanya gampang, yang mati itu jasad, roh itu tidak pernah mati. Karena roh ini tidak pernah mati, roh ini ada masalah besar, dia ngadepi mungkar nangkir, ngadepi macam-macam karena dia hidup. Nah, kemudian cerita yang kita ingkari adalah yang berlebihan, kayak cerita kejawen nak malam apa mulai. Terus neng kamare dikai rokok, mergo zaman ning donya seneng rokok. Raya rokok wis kaleng cung wis dirumbuk di rokok mbahmu. Ono kadang dikai gemblong jare senengane bae, bareng cokot tikus jare bae wis mulai. Lah itu yang lah kalau itu gak trimo bid'ah Kang, iku ngawur tenan iku. Daerah-daerah tertentu nggih kathah sing ngoten niku. Lah nek senenganem dhuwit yo dikai dhuwit nek.
Agar duwe ilang jare wis dijuk bae lan iku mboten enten sanate itu. Makanya roh itu enggak pernah selesai didiskusikan ulama. Ada mengatakan roh itu apa, ada mengatakan roh apa. Tapi apapun itu istilah Quran memang roh itu tidak makhluk. Disebut kulir ruhu min amri Rabbi. Itu kan jelimet sudah. Jadi begini kalau terang, tapi aja salah paham. Allah itu punya dua istilah. Ada ala lahul khalqu wal amru. Ada khalqu kayak langit bumi yang fisik itu khalqu.